terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nah, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Seperti yang kemarin bilang ya, kita akan belajar materi kita. Hari ini kita belajar tiga pembelajaran lagi ya, masing-masing 3 pembelajaran. Nah, coba sekarang kita mulai dari buku cetaknya di halaman 182 ya. Di halaman 182 ini yaitu kita masih ke pembelajaran yang keempat, di mana masih di subtema kita yang keempat kemarin yaitu tentang menyayangi hewan ya. Kita punya peliharaan apa aja, mulai dari kucing, anjing, bahkan ikan. Nah, siapa yang punya peliharaan ikan? Tuh, lihat. Benny sedang membeli ikan ya di toko ikan, terus dipeliharanya di akuarium. Dia merawatnya dengan cara memberinya makan, kemudian dia bersihkan akuariumnya. Itu tandanya bahwa Benny sayang kepada peliharaannya. Siapa di sini yang juga punya peliharaan ikan ya? Sama kayak Benny. Benny peliharanya kasih makan, terus dia bersihkan akuariumnya, dia ganti airnya kalau sudah kotor ya. Itu cara Benny merawat ikan. Nah, ngomong-ngomong tentang ikan, kalau misalnya kita mau beli ikan itu kalau ikan hias. Kalau misalnya seperti Mama suka belanja di pasar ya, ada pedagang ikan juga sebelum dijual pada pedagang ikan, pasti pedagang itu diambil dari mana dulu ikannya? Pedagangnya ngambil dari nelayan. Nelayan itulah yang sering menangkap ikan di laut ya, yang akan dijual kepada pedagang, dan pedagang itu jual lagi kepada konsumennya seperti kita masyarakat biasa ya. Itu merupakan profesi, bukan? Iya, profesi. Sama halnya seperti yang di halaman 185 ya. Profesi itu misalnya kayak polisi, guru. Nah, yang ini nelayan dan pedagang juga merupakan profesi ya, profesi. Nah, perhatikan untuk yang di halaman 185 ini ada Ayu menulis ya. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, apa profesi untuk orang yang menangkap ikan? Nah, nanti ada di bagian bawah ya. Ya, seperti gambar ini juga. Ini yang menangkap ikan disebut dengan apa tadi yang bilang? Nelayan ya, itu nelayan. Kemudian nelayan, nah itu sudah dijelaskan di bawahnya. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai, tuh ya. Kalau di pinggiran itu namanya pesisir pantai ya. Tapi kalau mereka ingin cari ikan, mereka harus ke tengah ya, akan bertemu dengan laut. Seperti itu ya. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut. Nah, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan ya. Jadi ini adalah yang menangkap ikan, apa yang disebut dengan nelayan. Sedangkan yang ini, yang si penjual ini disebut dengan pedagang ikan. Saling berkaitan enggak? Ya, saling berkaitan ya. Dimana nanti setelah nelayannya menangkap ikan, dia harus menemui si penjual atau pedagang ikan, ya. Kemudian juga berhubungan dengan konsumen atau masyarakat yang akan membeli dagangan ikannya. Ya, seperti itu ya, saling berhubungannya nelayan ikan sama pedagang ikan saling berhubungan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tadi sudah kita jelaskan. Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nah, untuk nama profesi yang pertama adalah nelayan. Tugasnya apa nelayan? Menangkap ikan, ya kan? Kemudian profesi yang kedua ini apa? Pedagang ikan, yaitu menjual apa? Menjual ikan, ya kan? Menjual ikan kan? Pedagang bukan hanya menjual ikan saja, memang ada mungkin menjual kebutuhan sehari-hari ya, alat-alat dan lain sebagainya, makanan mungkin. Nah, tapi kalau dari gambar ini profesinya adalah pedagang ikan. Berarti dia tugasnya apa? Pekerjaannya yaitu menjual dagangan ikannya. Seperti itu ya. Nah, kalian boleh tulis itu di halaman 185 kalian tulis. Nah, itu sebagai contoh juga. Nah, tugas kalian jangan lupa ditulis yang tadi ya, tugas kalian di halaman 186. Perhatikan untuk pernyataan yang bagian atasnya. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas atau profesi tersebut. Ya,
itu ada penjelasan tentang menangkap ikan sebagai menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang tidak menyayangi hewan laut, terkadang menggunakan bahan peledak atau menangkap ikan. Iya, ya, jadi terkadang ada nelayan yang baik, ada nelayan yang merusak ekosistem laut, ya. Merusak ekosistem laut itu seperti apa? Misalnya cara dia untuk mendapatkan ikan yang banyak dengan cepat dengan peledak. Nah, itu yang akan merusak ekosistem laut. Jadi hewan-hewan yang ada di laut yang lainnya ikut mati, ikut keracunan, ya. Itulah kita harus kalau bisa jika kalian nanti ingin profesinya sebagai nelayan, ya jangan lupa untuk mengambil ikannya dengan cara yang baik, yaitu dengan jaring aja. Seperti itu ya. Di samping itu juga manfaatnya adalah untuk menjaga ekosistem laut, terus juga menjaga kenyaman dari hewan-hewan lain yang ada di laut, ya. Kan nelayan ikan kan tugasnya berikan aja. Mungkin saat itu kalau kalian pakai peledak atau orang-orang di sana yang sering pakai peledak saat ingin menangkap ikan, bukan hanya ikan aja yang mati, tapi hewan-hewan lain seperti mungkin ada penyu dan teman-teman hewan air ya ini ada di laut. Seperti itu ya. Jadi kita harus. Nah, sekarang kembali lagi di halaman 186. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Ingat ya, tadi sudah dari nelayan, terus nelayannya berhubungan atau saling berkaitan dengan pedagang ikan. Nah, coba cari pedagang ikan ini berhubungan dengan siapa? Terus apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi ini? Atau mungkin saat dia membeli jaring seperti itu, atau mungkin dia bertemu juga setelah menjual ikan dia ketemu pada konsumen atau masyarakat, dan apa tugas atau pekerjaan dari profesi tersebut. Coba kalian cari ya, yang berhubungan dengan nelayan, pokoknya yang berhubungan dengan ikan, menjual ikan seperti itu ya. Kalau tadi ada nelayan ikan, kemudian ada pedagang ikannya. Terus ada apa lagi yang saling berhubungan? Oke, kalian cari ya. Ada dua profesi, cari dua profesi, kemudian pekerjaannya apa ya? Masih berhubungan dengan pedagang dan nelayan tadi. Oke, itu untuk pembelajaran yang keempat. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Masih tentang hewan, ya, pembelajaran kelima. Tapi coba langsung ke halaman 192. Ya, itu ada gambar harimau ya di bagian atasnya. Tuh, tapi nggak mungkin ya kalian melihara harimau karena ini tidak bisa dipelihara dengan sembarangan seperti itu ya, perlu izin. Nah, kalau ini kan untuk sirkus ya. Nah, sekarang perhatikan di bagian bawah, di bagian ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ingat, dibagi 8 bagian. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8 bagian. Nah, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab di halaman 193 ke halaman selanjutnya. Ya, perhatikan gambarnya juga. 5 bagian daging. Ingat, pertanyaannya adalah 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Maka bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? Jadi harimau yang pertama ini ya dapat berapa bagian dari berapa atau jumlah keseluruhannya berapa? Seperti itu ya. Itu nanti kalian tentukan bagaimana atau berapa pecahannya ya. Mudah sih. Kemudian yang bagian bawah 3 bagian daging. Selanjutnya ya, sisanya 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Nah, tadi kalau harimau 5 bagian, sekarang untuk beruangnya 3 bagian saja. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahannya berapa? Ya, kalian tentukan. Kemudian terakhir, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Kalian tentukan. Mudah ya itu ya? Mudah sekali, dan coba perhatikan ini sama seperti yang kemarin di halaman 193 Mas ya. Di bagian bawah, perhatikan gambar berikut ini untuk mempelajari bilangan pecahan. Yang tadi tolong ditandai yang harus kalian kerjakan yang bagian atas, kemudian ada penjelasan di bagian bawah. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, perhatikan ya. Yang pertama ini adalah seperti kotaknya, persegi panjang, utuh ya. Jadi itu penjelasannya satu bagian utuh. Kemudian di bagian yang kedua ini ada satu yang diwarnai. Ya. Kalau dibagi 2, maka satu bagian dari 2 bagian sama besar dinyatakan dalam berapa pecahannya 1/2. Sama kayak kemarin yang ditulis papan tulis ya. Jadi ada satu bagian yang diarsir atau diwarnai dari 2 bagian ya.
Ini sama, masih berhubungan dengan yang satu bagian untuk bagian atas ya. Ini hanya semakin ke bawah semakin dipecah, makanya bilang dalam pecahan. Seperti itu ya. Dan gambar yang ketiga ada dua, dipecah lagi ya. Dipecah lagi menjadi 4 bagian. Tuh yang diarsir ada dua, berarti pecahannya 2/4. Tuh lihat, 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. Selanjutnya dipecah lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 yang diarsir, maka pecahannya adalah 4/8. Selanjutnya di halaman 194 lanjutannya ya. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Pembilang yang bagian atas, penyebut bagian bawah. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. Masih ingat ya kemarin bilang ya? Hampir sama gitu ya. 2/4 kalau diperkecil lagi jadi 1/2 ya. 1/2 senilai dengan, berarti sama artinya ya, sama-sama setengah ya. Kemudian 1/2 juga senilai dengan 4/8, sama-sama setengah. Jadi kalau misalnya 1/2, 1 dari 2 bagian berarti setengah. 4 dari 8 bagian setengah ya. 4 sama 4 jadi setengah ya. Lanjut, 1/2, 2/4 dan 4/8 adalah pecahan senilai. Jadi 1/2 setengah kan, 1 dari 2 bagian. Kemudian 2/4, 2, jadi setengah. 4/8, jadi atas 4 bawah 4, kan jumlahnya semuanya 8. 4 jadi setengah. Jadi nilainya sama. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, ini ada gambar 2/3 ya. Ada 3 bagian yang diwarnai 2 bagian. Jadi dinyatakan dalam 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Tuh, benar ya? Adalah 2/3 bagian. Nah, selanjutnya jika dipecah lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian sudah ditaruh ya di bawahnya ya. Jadi 2/3 dilanjutkan dari yang atasnya ya. 2/3 sama kan? Ya, semuanya sama kan? Batasnya di sini. Artinya senilai ya, senilai. Yang diwarnai ada 1, 2, 3, 4. 4 dari 5, 6 bagian. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Begitupun dengan selanjutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian. Sama ya. Batasnya di sini sama besar ya. Yang diarsir atau yang diwarnai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2/3 sama dengan berapa? Iya. Ada 8 yang diwarnai dari 12 bagian. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Ya, artinya sama. Nah, sekarang tugas kalian perhatikan yang bagian paling bawah. Sekarang coba lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Tuh, lihat instruksinya ya. Jadi anak-anak gambar. Kalau di sini nggak muat ya, nggak ada tempatnya. Atau gini ya, boleh ditaruh di buku ini aja, tetap di buku ini aja. Jadi kita nggak terlalu banyak buku. Kalian gambar di bagian bawah untuk nomor 1 di bagian ini ya, tempat warna putihnya ini ya. Di tempat putih ini kalian gambar kecil aja memanjang gitu ya, tapi jangan terlalu kecil banget. Gambarnya sebuah kotak panjang ya, seperti ini. Kotak panjang lalu bagilah menjadi 4 bagian. Kalian kasih sekat-sekatnya menjadi 4 kotak atau 4 bagian sama besar. Lalu bagilah menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian warnailah satu kotak pertama. Nah, kalian warnai satu kotak pertama. Itu berapa pecahannya ya? Kalau 4 ada 4 kotak, kemudian ada satu yang berwarna, berarti pecahannya adalah 1/4. Ya, mudah ya. Nah, itu nomor 1. Nomor 2 juga kalian kerjai. Nomor 2-nya di bagian atas ini aja. Untuk di halaman 195. Bagian atasnya. Ya, tetap di buku ini ya. Gambarnya tetap di buku ini di bagian atasnya. Untuk yang nomor 3 boleh di bawahnya. Ya, misalkan paham itu kasih nomornya. Atau kalian kasih nomor pada setiap jawaban kotak tersebut. Ya, tetap di buku ini ya. Sini, bagian bawahnya. Oke, itu ada 1, 2, 3. 3 pernyataan yang harus kalian gambar bagaimana bentuk pecahannya. Dan jangan lupa diwarnai. Itu tugasnya. Kemudian coba langsung ke pembelajaran ke-6 ya. Ke pembelajaran ke-6, perhatikan di halaman 205. Di halaman
tanah yang sesuai dengan bacaan berikut. Jadi sudah ada bagian-bagian tanahnya atau kotak-kotaknya sudah tersedia di halaman selanjutnya ya. Tapi perhatikan dulu. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Kalian baca perintahnya. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengelola tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah, ada 7 bagian. Petani B menanam sayur bayam, ada 3 bagian. Petani C menanam cabai, 2 bagian. Dan kemudian petani D bertugas menanam bunga, ada 4 bagian. Di mana bagian keseluruhannya? Kalau digabung ada berapa ya? Ada berapa tadi? Yang pertama ada 7, kemudian ditambah 3, ditambah 2, ditambah 4 lagi menjadi 16 ya. Nanti di halaman 206 itu kalian gambar. Misalnya tadi kan dibilang tomatnya ada 7, misalnya tomat 1 ya. Tomatnya ada 7, di sini kan gambar tomat 1, gambar tomat 2, gambar tomat 3, gambar tomat 4, 5, 6 dan 7. Selanjutnya tadi menanam apa? Kalian lanjutkan terus sampai habis, nanti pas menjadi 16 bagian. Yang terakhir apa tadi? Petani D menanam bunga 4 bagian ya, nanti pas, harus pas ya gambarnya. Dan setelah itu, setelah kalian menggambar, kalian tulis bentuk pecahannya seperti Miss bilang tadi. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, tanah yang ditanami tomat. Tomat ada berapa bagian dari jumlah keseluruhan? Ingat ya, ada berapa pecahannya? Kalian tentukan 1, 2, 3, dan 4 pecahannya ya. Oke, itu kalian tentukan. Nah, itu untuk yang di buku cetak. Sekarang kita masuk ke buku LKS kalian. Ya, kita masuk pembelajaran yang keempat. Ya, di pembelajaran yang keempat, tapi kita coba itu sama yang materinya tentang ikan juga, tapi kita coba langsung ke halaman 87. Di paling bawah sih, di paling bawah ada survei karakter ya. Survei karakter, jangan lupa dibaca terlebih dahulu soal ceritanya dengan teliti agar dapat menjawab jawaban yang paling tepat. Nah, itu untuk yang pembelajaran keempat, tidak terlalu banyak. Untuk soal hotsnya tidak dikerjakan. Oke? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima pada halaman 89 ya. Di halaman 89 di bagian tengah ada penilaian pengetahuan. Kalian baca terlebih dahulu pernyataannya, kemudian pertanyaannya yang pertama, 2 iris pepaya diberikan kepada burung kutilang. Bagian pepaya yang dimakan burung kutilang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? Sama kayak yang tadi ya, sama kayak di buku cetak, ini hanya bedanya ini 2 iris pepaya yang diberikan kepada kutilang. Kalau tadi kan dimakan harimau berapa gitu ya, sama ya. Ini ada 2 pertanyaan, jangan lupa dibaca dulu pernyataannya dengan teliti pada bagian yang atas. Jadi kita tahu jumlah keseluruhannya berapa, kemudian yang dimakan masing-masing hewannya berapa, maka kita akan dapat menentukan berapa pecahannya. Seperti itu ya. Selanjutnya di bagian bawah masih di halaman 89 ada survei karakter, isi jawaban yang paling tepat. Oke. Dan selanjutnya di halaman 90 ada soal hots bagian paling atas. Perhatikan ya. Di soal yang paling atas, sebelum melakukan olahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dan melakukan pendinginan setelah melakukan olahraga. Apa tujuan melakukan pemanasan dan pendinginan tersebut? Nah, sebelum kita melakukan olahraga atau kemarin udah pernah belum ya ngecek sekolah ya? Udah ya? Mungkin di kelas 1 kali ya, semester 1 sudah pernah. Nah, kalau mau olahraga itu biasanya kita pemanasan dulu, gerak-gerak gitu ya, gerak-geraknya ya santai aja. Terus setelah olahraga juga kita harus pendinginan ya, seperti senam. Senam kan juga seperti itu, kita pemanasan dulu, terus selesai senam kita ada pendinginan. Pendinginan itu biasanya di lagu terakhirnya yang pelan-pelan, itu pendinginannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih tujuan dari pemanasan dan pendinginan tersebut? Ayo apa? Nanti kalian jawab di kertas selembar. Sampai mana jawabannya nanti gunting aja, baru di necis. Oke? Jadi kalian tandai ya soal hots mana saja yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Jadi fungsi dari pemanasan dan pendinginan tadi, Miss kasih tahu sedikit.
Mungkin fungsinya adalah biar kita tidak apa? Tidak keseleo, tidak cedera otot, ya seperti itu. Oke, nanti kalian jelaskan pada kertas lembar, baru di next ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran yang ke-6, LKS-nya tidak terlalu banyak sih ya ini. Pembelajaran yang ke-6, perhatikan di halaman 92 tuh, langsung ke halaman 92. Ya, survei karakternya paling atas ya. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian soal hoax-nya juga dikerjakan. Hewan sapi merupakan hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Makanya banyak orang yang memelihara sapi. Dapatkah kamu menyebutkan manfaat hewan sapi bagi manusia? Tuh, kalian diminta untuk menemukan manfaat atau menyebutkannya. Kalian tulis saja di kertas lembar. Sampai di mana nanti jawabannya baru dipotong kertasnya ya, baru di page saja. Soal hoax. Jadi manfaat dari sapi bagi manusia itu apa saja? Sebelumnya juga sudah pernah jelaskan banyak sekali manfaat-manfaat dari hewan sebagai secara umum ya. Mulai dari kulitnya, apalagi tuh tenaganya, mulai dari apa lagi bisa dijadikan hiasan di rumah. Terus sama juga kemarin sudah dicontohkan ayam, misalnya ayam ya. Kita bisa manfaat dari manusia, kita bisa ambil telur. Kemudian dapat daging ayam, terus bulu ayamnya bisa digunakan buat kemoceng, bahkan kotorannya pun bisa digunakan kan untuk pupuk, ya pupuk untuk tanaman ya. Nah, jadi banyak manfaatnya dari ayam. Sekarang manfaat dari sapi. Kalian temukan ya, kalian tulis di kertas lembar. Nanti jawabannya sampai mana kalian bisa sebutkan banyak manfaat dari sapi ya untuk bagi manusia apa saja ya. Kalian tulis di kertas lembar, baru kalian next. Dan terakhir soal informasi, jangan lupa dikerjakan. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan PJOK itu hanya pilihan ganda ya, masing-masing hanya 5 soal. Ya, masing-masing hanya 5 soal. Oke, sampai situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanyakan ke Miss. Kita akan dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Selamat mengerjakan.